Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 DJKT 2. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai Internet Gateway. Selamat menonton. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan ketujuh, yaitu mengenai Internet Gateway. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Internet Gateway tersebut, kemudian tahapan untuk konfigurasi NAT, kemudian konsep dari konfigurasi WAN dengan metode DHCP, kemudian dengan metode manual, konfigurasi LAN, kemudian konfigurasi NAT, kemudian NATRIX, kemudian perapian konfigurasi, dan juga yang terakhir saya akan membahas mengenai konsep dari ARP. Nah, pertama-tama kalian pastikan kalian itu sudah membuka VMware VNet yang ada di VMware. Setelah itu baru kita akan membuka VNet yang ada di Firefox nih. Kita buka VNet yang ada di Firefox. Nah, di sini saya akan membuat membuat file baru, membuat lab baru dengan nama. Di sini saya akan memberi nama Internet Gateway. Internet Gateway. Lalu di sini kita add. Nah, jadi kita akan membuat topologi seperti ini. Seperti ini nih. Nah, yang pertama kita butuhkan di topologi ini yaitu adalah sebuah internet. Di sini ada kita tambahkan network. Kemudian di sini kita menggunakan manajemen cloud 0. Lalu save. Nah, kemudian di sini juga ada mikrotik nih. Jadi kita akan tambahkan mikrotik. Kita node. Kemudian tambahkan router board mikrotik. Nah, di sini Nah, di sini di router mikrotiknya RAM-nya akan saya ganti menjadi 64. Kemudian di sini saya akan menghapus schema option-nya. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan sebuah switch Cisco nih. Nah, kan switch Cisco-nya itu nggak ada nih ya. Jadi kita harus mengunduhnya nih. Kita akan mengunduh switch Cisco-nya. Nah, di sini kalian buka website list.labhub.eu.org nih, kalian buka. Nah, setelah kalian buka, di sini kalian cari yang ada tulisan mirrors. Nah, kemudian di tulisan mirrors ini kalian klik yang drive labhub.eu.org. Kemudian di sini kalian klik yang labhub. Nah, di sini kalian klik dari yang add-ons. Kemudian kita klik yang IOL. Kemudian kita klik yang bin. Nah, di sini kalian bisa cari yang tulisannya ini 186bi_linux strip L2 strip adventure price 9 SSH high iron. Nah, jadi ini adalah file dari switch tadi nih. Nah, di sini kalian bisa memilih untuk mendownload versi berapa saja. Di sini ada versi 2018, kemudian ada versi yang lebih lama lagi. Di sini ada versi 2017, 2013. Nah, kalian tinggal memilih nih. Tapi untuk saya akan mendownload yang versi 2019. Di sini kita langsung saja download. Kemudian kita tunggu karena saya sudah download, jadi saya batalkan saja nih. Kemudian kita bisa membuka lab SID-nya. Nah, kalian bisa membuka lab SID menggunakan IP dari yang tadi ada di VMware ya. Kalian bisa klik saja IP-nya, kemudian nanti akan muncul seperti ini otomatis. Nah, pertama-tama kalian itu yang di sini kalian harus mengakses yang OPT, kemudian kalian pilih yang unit lab. Kemudian di sini kalian pilih add-ons. Nah, di sini kalian pilih IOL, kemudian bind. Kemudian di bagian sini kalian cari file yang tadi sudah kita download. Nah, ini file yang tadi sudah saya download. Di sini kita klik kanan, kemudian kita upload nih. Nah, karena saya sudah upload, jadi saya tidak usah mengupload ulang kembali. Itu kita pergi ke VNet yang ini lagi nih. Nah, di sini kita close dulu labnya. Kemudian di sini kita pergi ke sistem. Nah, di sini kita masuk ke sistem setting. Nah, kemudian kita akan fix permission-nya nih. Kita fix. Nah, setelah selesai fix permission, kita oke. Lalu kita akan kembali ke lab yang tadi. Kita buka labnya. Lalu kita open lagi ini yang belajar ininya. Lalu kita akan masukkan Lalu kita akan klik kanan dan masukkan Cisco IOL-nya atau switch yang tadi sudah kita unduh nih. Kita klik saja. Nah, di sini untuk namanya saya akan ganti menjadi, di sini namanya SW Cisco. Jadi di sini kita akan ikut-ikut saja namanya menjadi SW strip Cisco. Kemudian untuk ikonnya kita bisa ganti agar sama seperti yang tadi. Kita di sini bisa cari icon switch.
Nah, di sini kita pilih yang ini untuk agar ya sama. Kemudian select. Nah, setelah itu kita akan menambahkan, nah di sini kan ada VPC 1 sampai VPC 5 nih. Kita juga akan menambahkan VPC 1 sampai VPC 5. Oke, langsung saja kita tambahkan VPC-nya. Kita ke network, kita ke node, lalu kita ke yang virtual PC nih. Nah, di sini saya akan kasih nama VPC 1. VPC 1. Lalu save, lalu kita lanjutkan untuk sampai VPC 5. Nah, kemudian untuk yang VPC 4 itu tidak bisa dihubungkan karena kita belum setting interface-nya nih. Nah, kita akan setting dulu interface-nya agar si VPC 4 ini bisa terhubung. Nah, kita klik di gambar ini, edit di switch-nya. Kemudian untuk bagian Ethernet-nya itu kita naikkan menjadi Ethernet 6. Jadi ini Ethernet 6, lalu kita save. Nah, jadi ini baru kita bisa menghubungkan ke VPC 4. Nah, begitu juga dengan VPC 3. Maka otomatis dia akan bisa terhubung. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit merapikan topologinya biar nggak berantakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan dari konfigurasi Internet Gateway. Nah, di Internet Gateway pertama-tama kita akan konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu dari router ke ISP atau ke awan yang tadi nih. Nah, konfigurasi WAN itu koneksi antara MikroTik ke ISP yang menggunakan DHCP client, yaitu ISP yang bertindak sebagai DHCP dan DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router MikroTik kita. Terus kita akan mengkonfigurasi LAN, yaitu Local Area Network, yaitu konfigurasi dari router MikroTik ke kumpulan klien atau VPC, di mana kita akan mengkonfigurasi IP address dan DHCP. Jadi gini, kalau dari router ke ISP itu dia sebagai DHCP client, jadi router itu berfungsi sebagai DHCP client jika disandingkan dengan ISP. Nah, DHCP servernya adalah ISP karena dia memberikan IP otomatis ke routernya. Akan tetapi dari router ke klien-kliennya ini, itu dia menjadi DHCP server, bukan lagi jadi DHCP client. Yang terakhir ada konfigurasi NAT, yaitu agar klien bisa internetan. NAT itu Network Address Translation, yaitu untuk menerjemahkan dari IP private ke IP public. Jadi nanti ada pemilihan chain, out interface, dan pemilihan action. Nah, langsung saja kita yang pertama akan mengkonfigurasi WAN. Nah, kita akan belajar konsepnya terlebih dahulu nih. Pertama-tama kita akan buka routernya, kita nyalakan routernya. Sini kita nyalakan untuk terminalnya. Nah, jadi WAN itu Wide Area Network. Kemudian konfigurasi WAN itu ada dua metode atau cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara DHCP dan statik atau manual. Nah, DHCP itu apabila ISP bisa menyediakan layanan DHCP. Kalau nggak menyediakan layanan DHCP, maka MikroTik nggak bisa mendapatkan IP. Nah, di sini kita sudah membuka terminal dan kita akan login dengan user ini. Nah, jadi user ini adalah user yang saya buat di materi 6 yang lalu. Kita enter, lalu kita masukkan passwordnya 12345, kita enter lagi. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi menggunakan DHCP client. Nah, yang akan kita dapatkan dari DHCP client yaitu ada 3, IP address, DNS, dan gateway. Nah, pertama kita akan cek nih IP DHCP yang sudah diberikan oleh ISP kita, yaitu dengan perintah /DHCP client. Kemudian kita perbesar dulu ininya. Nah, kemudian kita masukkan perintah print detail untuk menampilkan IP-nya. Nah, di sini ada tiga poin yang kita dapatkan. Poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di sini ada address, yaitu addressnya 137.141, kemudian gateway 192.168.137.2, lalu ada DHCP servernya itu 137.254. Nah, di sini kita harus mengingat nih gateway-nya. Nah, kita akan menyatat gateway-nya. Bentar, saya akan catat dulu gateway saya. Ini notepad di sini saya akan catat gateway 192.168.137.2. Nah, kemudian kita akan cek untuk DHCP-nya, IP-nya, yaitu di sini adalah 192.168.137.141. Nah, di mana nantinya kita akan menghapus DHCP tersebut nih dengan cara remove number. Nah, karena di sini itu 0, maka di sini kita akan remove number 0. Lalu kita enter. Nah, di sini kita print lagi untuk mengecek. Maka di sini addressnya itu sudah tidak ada.
Nah, lanjut ke konfigurasi DHCP client. Pertama kalian kembali dulu. Kemudian kita ketikkan perintah IP DHCP client add interface. Di sini interface-nya saya mau Ether 1 karena yang menyambung ke ISP itu menggunakan Ether 1. Kemudian disable no. Lalu enter. Nah, setelah itu kita cek lagi IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address ya lagi dengan cara kita meminta, yaitu seperti tadi 137.141. Nah, kemudian kita akan membuka Winbox. Di sini saya akan membuka yang 137.1 nih. Kita akan login dengan username ini. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu connect. Nah, di sini saya sudah membuka Winbox-nya. Di sini kita bisa lihat DHCP kliennya di menu IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini ada IP yang tadi, yaitu di sini IP DHCP-nya 137.1. Nah, itu adalah DHCP klien yang kita konfigurasi melalui CLI ini. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi di Winbox atau melalui GUI? Kita klikkan untuk menambahkan DHCP secara GUI, kita bisa klikkan yang ini nih, tanda plus. Nah, itu header 2. Lalu kita apply. Kemudian OK. Maka kita sudah berhasil menambahkan IP DHCP untuk secara GUI atau melalui ini, melalui Winbox. Nah, selanjutnya kita akan ke terminal. Di sini ke terminal kita akan mencoba untuk ping 8888. Enter. Nah, di sini sudah hasilnya itu TTL ya, berarti kita berhasil ping 88. Nah, lalu kita akan konfigurasi WAN dengan metode manual. Nah, metode manual ini digunakan jika ISP tidak menyediakan layanan DHCP. Nah, caranya kita itu pergi ke terminal PNET dulu seperti ini, lalu kita cek IP-nya nih, IP address print. Nah, ada konfigurasi yang kita dapat dari Winbox tadi nih. Kemudian kita akan hapus Ether satunya dengan /IP DHCP client. Sorry, ini typo. DHCP client. Kemudian print. Nah, di sini saya akan menghapus IP yang ini terlebih dahulu, akan saya hapus karena saya akan membuat yang versi manual nih. Kita hapus dengan remove number 0. Enter. Kemudian print lagi untuk memastikan. Nah, jadi ini sudah benar-benar nggak ada ya. Nah, terus jadi di sini intinya apa sih yang dikonfigurasi? Jadi yang dikonfigurasi itu parameternya yaitu dari IP, DNS, dan gateway. Nah, kita mulai dari yang IP dulu nih. Pertama kita kembali dulu, kemudian kita akan menambahkan IP secara manual dengan perintah IP address add, kemudian address sama dengan di sini saya akan membuat IP-nya 192.168, kemudian angka ketiga itu harus mengikuti gateway nih. Nah, ini di sini ada 137 yang tadi sudah saya catat, maka di sini saya akan menambahkan 137. Nah, untuk titiknya itu terserah yang angka terakhir, tapi di sini saya akan menambahkan titik 133. Kemudian /24. Setelah itu interface-nya, karena tadi yang interface 1 sudah saya hapus, jadi saya bisa menggunakan Ether 1 sekarang. Lalu enter. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini sudah ada IP yang tadi saya tambahkan secara manual nih, yaitu 137.133. Nah, kita akan ping gateway-nya yang tadi kita catat nih. Kita akan ping 192.168. Oh, sorry, kita kembali ke ini dulu. Kemudian ping 192.168.137. Tadi titik 2. Ini berarti titik 2. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi gateway-nya nih. Di sini kita akan konfigurasi dengan perintah IP route, kemudian add gateway, kemudian kita masukkan gateway yang tadi nih, 192.168.137.2. Lalu enter. Kemudian di sini kita akan cek apakah gateway-nya sudah masuk, IP route print. Nah, di sini sudah ada gateway-nya yaitu 137.2. Kemudian kita akan mengkonfigurasi DNS-nya nih. Kita coba ping google.com dulu. Ping google.com nih. Maka hasilnya itu tidak bisa atau ada tulisan-tulisan seperti ini nih, gagal. Karena apa? Karena kita belum mengkonfigurasi DNS-nya. Kita cek dulu nih DNS kita itu ada apa saja. IP, DNS, print. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa DNS-nya itu masih kosong. Kemudian kita akan menambahkan dengan jadi di sini ternyata perintahnya itu IP DNS set server. Lalu kita enter. Kemudian kita cek lagi IP DNS.
Lalu kita cek lagi dengan IP DNS print. Nah, maka di sini sudah ada DNS-nya nih, 8888. Kemudian kita akan coba ping 8888. Nah, ini seperti tadi, yaitu sudah TTL. Kemudian kita coba nih ping google.com. Nah, di sini hasilnya juga sudah TTL. Nah, ini kan konfigurasi yang secara CLI. Terus gimana konfigurasi secara GUI atau secara Winbox nih? Nah, pertama kita buka dulu Winbox-nya. Di sini saya masuk menggunakan yang ini. Nah, kemudian kita buka di bagian IP, lalu bagian address. Nah, misalkan kita hapus IP yang ini nih. Misalkan kita hapus nih, sudah hapus, tapi kayaknya nggak bisa deh. Oh, bisa. Misalkan kita hapus IP yang tadi. Kemudian kita akan menambahkan IP baru nih. Di sini saya akan tambahkan misal 192.168.137.134. Lalu untuk ethernya saya menggunakan ether 1 karena tadi ether 1 yang tadi sudah dihapus nih. Kemudian kita apply. Lalu oke. Nah, jadi itu cara menambahkan IP secara manual, secara GUI. Nah, gimana untuk cara menambahkan gateway secara manual? Nah, untuk menambahkan gateway secara manual, kita buka menu IP, kemudian kita buka menu routes. Nah, cara untuk menambahkan gateway di Winbox itu dengan cara mengeklik plus ini, kemudian di sini kita masukkan gateway-nya. Di sini masukkan gateway seperti tadi, yaitu 192.168.137.2. Sorry, ini ngisinya di bagian bawah ya. Di sini ngisinya. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita apply dan oke. Nah, maka di sini akan ada gateway yang tadi sudah saya tambahkan. Nah, kemudian untuk cara menambahkan DNS di Winbox itu kita bisa ke IP, kemudian kita ke bagian DNS. Nah, di sini kita bisa tambahkan DNS-nya nih, karena saya sudah ada, jadi saya tidak usah menambahkan lagi. Nah, setelah menambahkan server 888 itu kalian bisa apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita akan kembali ke topologi lagi nih. Kita akan fokus ke konfigurasi LAN dari router ke klien-klien yang ada di sini atau ke VPC yang ada di sini. Nah, di router board itu kita akan konfigurasi DHCP server agar klien-kliennya itu mendapatkan IP. Ini buka Winbox lagi. Kemudian kalian masuk ke IP, lalu bagian addresses. Nah, di sini kita klikkan tanda plusnya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, yang mengarah ke klien itu kan menggunakan Ethernet 2. Jadi kita akan menyeting menggunakan Ethernet 2 nih. Di sininya kita ganti untuk menggunakan Ethernet 2. Kemudian untuk IP-nya itu kita definisikan sebagai 192.168.1/24. Lalu Ethernya Ether 2 seperti tadi, kemudian kita apply. Lalu oke. Nah, untuk konfigurasi DHCP servernya itu kita ke bagian IP. Ke IP, kemudian ke DHCP server. Nah, kemudian kita ke DHCP setup di sini. Setelah itu kita pilih yang Ether 2. Kita pilih Ether 2, kemudian kita next. Di sini ada 88.0 yaitu benar. Kemudian kita next lagi. Nah, untuk gateway DHCP-nya itu 88.1, lalu kita next. Nah, ini kita next lagi. Kemudian untuk DNS-nya itu pastikan sudah ada 8888, lalu kita next lagi. Nah, untuk ini kita biarkan default. Nah, jadi kita sudah selesai untuk menyeting DHCP servernya. Lalu kita kembali ke topologi yang tadi. Nah, kemudian di sini saya akan menjalankan semua perangkatnya nih, mulai dari switch, dari VPC 1 sampai VPC 5. Kita jalankan. Nah, kemudian di sini saya akan membuka VPC 1. Nah, di VPC 1 ini saya akan request untuk IP-nya dengan perintah IP DHCP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP untuk VPC 1-nya, yaitu IP-nya 88.254. Untuk gateway-nya itu sudah benar, yaitu 88.1. Ini di VPC 2 kita IP DHCP. Nah, untuk VPC 2 kita mendapatkan IP 88.253. Untuk VPC 3 kita mendapat 88.252. Untuk VPC 4 kita mendapatkan IP 88.251. Nah, yang terakhir VPC 5 kita mendapat 88.250. Akan tetapi kalau kita coba untuk ping google.com, itu nggak bisa nih, ada tulisan goodbye karena kita belum mengkonfigurasi NAT-nya nih. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi NAT agar mereka semua, para klien-klien itu bisa untuk mengakses internet atau ping 88. Caranya untuk konfigurasi NAT itu kalian bisa buka Winbox dulu. Setelah itu kita ke bagian IP, terus ke bagian firewall. Setelah itu kalian ke bagian NAT. Lalu kita klik tanda plus yang ada di sini. Nah, di sini untuk chain-nya itu tetap. Kemudian untuk out interface-nya itu kita
ganti yang mengarah ke ISP, yaitu di sini ada Ether 1. Setelah itu kita ke action. Nah, di sini untuk actionnya itu kita ganti menjadi masquerade. Kemudian di sini kita apply. Lalu kita oke. Lalu kita akan cek nih ke PVC mana saja nih bebas. Apakah kita sudah bisa ping 88. Nah, di sini hasilnya sudah TTL nih karena kita sudah mengkonfigurasi NAT yang tadi. Lalu kita akan lanjut ke trik dari NAT. Jadi kita akan setting untuk hanya salah satu VPC saja yang bisa internetan nih, yang lain nggak bisa. Kemudian nah, jadi kita akan, misal di sini saya akan menyeting yang VPC 1 saja yang bisa internetan. Nah, gimana sih caranya? Caranya kita bisa buka Winbox terlebih dahulu. Nah, kemudian di Winbox itu kita ke yang tadi nih, masih ke yang tadi. Nah, kita akan klik yang tadi kita buat. Kemudian di bagian SRC addresses itu akan saya isi dengan IP dari VPC 1 nih. Kita buka VPC 1 untuk mengecek IP-nya berapa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP dari VPC 1 itu 192.168.88.254. Kita ke bagian general, kemudian SRC-nya kita isi dengan IP VPC 1 yang tadi, 192.168.254. Lalu kita oke. Nah, di sini kita coba ping VPC lain selain VPC 1 nih. Misal saya akan ping VPC 3, ping 888. Ping 888, kita coba. Maka dia itu not reachable karena saya sudah menyeting agar VPC lain itu tidak bisa ping 88 kecuali VPC 1. Nah, di sini kita coba nih VPC 1 apakah dia bisa ping 88. Nah, hasilnya TTL ya karena dia bisa ping 88 karena tadi menyetingnya saya hanya VPC 1 yang bisa ping 88. Nah, kemudian saya akan mengembalikan agar semua VPC itu bisa ping ke internet. Kita klik di Winbox, kita klik yang NAT yang tadi nih. Kemudian kita SRC-nya kita naikkan seperti ini agar kosong lagi. Lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini kita bisa ping dan hasilnya itu TTL lagi. Nah, jika kita coba di yang lain, di VPC yang lain, maka sudah dipastikan hasilnya juga akan TTL nih. Misal saya akan coba di VPC 2 nih. Kita akan ping 888. Nah, dia juga TTL. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai konsep dari ARP. Jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, ARP itu digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Nah, untuk cara kerjanya, misal di sini VPC 3 akan terkoneksi ke internet. Nah, nanti ARP-nya akan dicatat di router. ARP tersebut akan dicatat di ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada paket yang masuk ataupun yang keluar dari router. Misal di sini saya akan membuka VPC 4 nih. Kemudian di VPC 4 ini saya ping 888, kita enter. Nah, di sini kan TTL nih, maka dia akan otomatis tercatat di ARP. Nah, di mana cara mengecek ARP-nya? Kita bisa pergi ke Winbox. Di Winbox ini, kita close aja dulu. Jadi ARP itu ada di bagian sini nih, IP, kemudian pilih ARP. Nah, maka akan muncul IP-IP yang mencoba untuk mengakses internet nih. Yang terakhir saya akses internet itu adalah VPC 4 yang memiliki IP 88.254 tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.